Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mathematics is magic. Ketemu lagi dengan saya Arfi Karim dalam channel Mathematics. Adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kakak akan mengajari adik-adik materi tentang bangun ruang sisi datar, khususnya pada pembahasan volumenya. Seperti yang kita ketahui pada materi sebelumnya, bangun ruang sisi datar dibedakan menjadi dua, prisma dan limas. Kalau prisma itu dia punya sisi yang sejajar atau pasangan sisi yang sejajar. Kalau limas dia tidak mempunyai pasangan sisi yang sejajar. Prisma antara lain kubus, balok, ada prisma segitiga, dan juga prisma segi N. Segi N artinya segi banyak ya adik-adik. Segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Limas juga demikian. Ada limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, segi 6, dan seterusnya. Semua bangun-bangun itu masuk pada kategori prisma dan limas. Sekarang kita ke prisma adik-adik. Prisma cirinya adalah dia punya sisi sejajar yang sama, minimal satu sisi sejajar yang sama. Dan volume prisma diingat-ingat ya adik-adik. Volumenya adalah luas alas kali tinggi. Limas, ciri-ciri limas dia tidak punya pasangan sisi yang sejajar. Kalau prisma punya minimal satu pasang yang sejajar, limas dia tidak punya satu pun pasangan sisi yang sejajar. Bisa dilihat pada contoh gambar adik-adik. Atau bisa saya katakan, limas itu ujungnya selalu runcing. Bisa dilihat adik-adik, ujung limas selalu runcing. Dan volumenya adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Karena ada banyak bangun yang merupakan kategori prisma maupun limas, adik-adik tidak perlu bingung. Kita bisa sederhanakan menggunakan dua itu saja, dan jangan dihafal semua. Karena ada banyak bangun kemudian mau dihafal, itu tidak perlu adik-adik. Tinggal dipahami saja bagaimana dasar untuk memperoleh rumus tersebut. Kita belajar dari prisma dulu adik-adik. Volume prisma seperti yang kakak sampaikan tadi, luas alas kali tinggi. Salah satu contoh bangun prisma yang pertama, kubus. Mari kita cermati. Kubus sisi-sisinya sama panjang semua adik-adik. Volume kubus, kita berangkat dari volume prisma yaitu luas alas kali tinggi. Kita perhatikan alas dari kubus. Alas dari kubus itu bentuknya adalah bangun datar persegi yang sisinya sama. Maka luas alasnya kita gunakan luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Sedangkan tingginya, tinggi persegi karena sama semua panjangnya, bisa kakak tuliskan sisi kali sisi kali sisi juga adik-adik. Jadi ada 3 sisinya. Sehingga volume kubus bisa ditulis sisi pangkat 3. Adik-adik tidak perlu hafalkan. Kalau adik-adik hafal ya alhamdulillah, tapi kalau tidak, yang penting yang dihafalkan adalah volume prismanya. Yang kedua, kategori atau jenis dari prisma adalah balok. Kita coba perhatikan gambar balok itu. Sisi-sisinya yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Kita akan temukan rumus volume balok melalui volume prisma. Volume prisma luas alas kali tinggi. Kita perhatikan luas alasnya. Bentuk alasnya terlebih dahulu adik-adik. Bentuknya adalah persegi panjang. Dengan panjang P dan lebarnya L. Sehingga luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Luas alasnya adalah panjang kali lebar. Kemudian kita kalikan dengan tinggi prisma atau tinggi baloknya. Yang ketiga, prisma segitiga.
prisma segitiga. Berarti kita tetap tidak perlu bingung, yang harus kita gunakan sebagai acuan adalah volume prisma. Coba perhatikan adik-adik, itu alasnya adalah bentuk segitiga. Volume prisma segitiga sama dengan luas alas kali tinggi. Kita perhatikan lagi luas alasnya. Bentuk alasnya adalah segitiga. Nah, untuk mencari luas segitiga, kita harus tahu alas segitiga itu sendiri, dan kemudian tinggi dari segitiga itu juga. Dan rumus luas alas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Itu adalah rumus segitiga, luas segitiga. T kecil saya misalkan sebagai tinggi segitiga dan T besar tinggi prisma. Demikian adik-adik untuk prisma. Sekarang ke limas. Triknya adalah kita gunakan rumus limas. Sepertiga luas alas kali tinggi. Kakak berikan contoh limas segi 4. Misalkan alasnya berbentuk persegi, di mana sisi-sisi di alasnya panjangnya sama. Kita misalkan S panjangnya. Kemudian tinggi limas itu di mana? Tinggi limas itu merupakan garis yang menghubungkan antara perpotongan diagonal di alas dengan titik ujungnya atau titik puncak limas. Kita coba uraikan ke dalam rumus limas segi 4, volume limas segi 4. Karena luas alasnya adalah persegi, jadi rumus luas alas sisi kali sisi. Baik adik-adik, kita simpulkan hanya dua saja kesimpulan, dua saja rumus umum untuk menyelesaikan semua rumus volume yang ada tanpa harus dihafalkan. Volume prisma yaitu yang kita gunakan luas alas kali tinggi. Volume limas kita gunakan sepertiga luas alas kali tinggi. Bedanya prisma tidak ada sepertiga, cuman itu saja, limas ada sepertiga. Tentu ini ada pembuktiannya sendiri, dan itu kita bahas di materi yang terpisah. Contoh adik-adik, kita latihan contoh untuk menyelesaikan volume. Yang pertama, kakak berikan gambar sebuah prisma. Prisma tegak segitiga dengan tingginya 20 cm, kemudian alas segitiganya 10 cm, tinggi segitiganya 12. Volume prisma luas alas kali tinggi. Kita tidak perlu hafalkan rumus volume prisma segitiga, cukup volume prisma secara umum. Kemudian kita lihat alasnya berbentuk segitiga. Dari segitiga itu kita dapat ketahui alas segitiga 10, tinggi segitiga 12. Maka kita bisa jabarkan volume prisma menjadi setengah kali alas kali tinggi segitiga dan dikali tinggi prisma. Setengah kali 10 kali 12 kali 20, jadinya 1200 cm3. Yang kedua, kali ini kita akan bahas tentang limas. Limas segi 4 dengan panjang sisi alasnya, yaitu persegi, panjangnya masing-masing 10 cm dan 10 cm. Kemudian tinggi segitiga di sampingnya adalah 13 cm. Kita gunakan sebagai acuan volume limas. Seperti biasa, sepertiga kali luas alas kali tinggi. Tinggal kita pahami alasnya berbentuk apa. Karena alasnya berbentuk persegi adik-adik, jadi rumusnya akan berubah menjadi volume limas sama dengan sepertiga kali sisi kali tinggi. Luas alas persegi tadi kita ubah menjadi sisi kali sisi. Jadinya sepertiga kali sisinya tadi 10 kali 10 kali tinggi. Nah, tinggi limas
kita masih belum tahu berapa tinggi limas. Yang ada tadi adalah tinggi segitiga di samping limas, di sisi-sisi samping limas. Kita tentukan dulu, kita cari tahu dulu tinggi limas yang sebenarnya berapa. Bagaimana kita menentukan tinggi dari limas itu? Karena belum diketahui. Caranya bagaimana? Kita buat garis bantu sehingga terbentuk segitiga siku-siku, adik-adik. Nah, segitiga siku-siku, garis bantu tadi merupakan setengah dari panjang alasnya. Kita ambil segitiga siku-sikunya di luar untuk memperjelas gambar. Segitiga siku-siku yang terbentuk dari tinggi limas dan juga setengah dari alasnya. Setengah dari alasnya adalah 5, kemudian sisi miring dari segitiga siku-siku yang terbentuk adalah 13. Kemudian kita gunakan teorema Pythagoras. Pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi terpanjang adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Ini sudah tuntas kita bahas di semester sebelumnya, adik-adik, tentang materi teorema Pythagoras. Jadi bisa kita tulis 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah T kuadrat. Sehingga setelah kita olah, kita proses, T-nya ketemu adalah 12. Atau tinggi limasnya 12. Setelah nilai T ditemukan, selanjutnya kita gunakan nilai T ini ke dalam rumus volume limas yang sudah kita kerjakan. Menjadi sepertiga kali 10 kali 10 kali 12. Sehingga jawabannya ketemu volume limas tersebut adalah 400 cm3. Mudah kan adik-adik? Tidak perlu kita hafalkan semua rumus volumenya, cukup 2 saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.